Masih di IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Masih dengan tamu saya, Mas Agus Bey serta Ibu Suheria. Bu, ada yang ingin sampaikan ke Mas Agus, Bu? Ya, satu dulu tentang IKN. Pak, tadi itu IKN di Teluk Balikpapan itu kan kita melihat, saya belum pernah secara langsung gitu belum, tapi kalau sampai sudah pernah melihatnya. Itu kan kita nanti akan ada wisata bahari dan lain sebagainya. Nah kan ada beberapa tuh yang rusak gitu-gitu. Apakah dengan adanya IKN sudah ada persemaian tentang mangrove? Ya. Kalau tidak salah itu kan ada beberapa persemaian mangrove di IKN. Selain juga mangrove ada tumbuh-tumbuhan lain itu ada persemaian. Cuman kalau secara khusus mangrove-nya saja itu saya belum sampai ke sana ya. Tetapi di Mangrove Center sudah ada. Di Mangrove Center ada. Kalaupun diminta bantuan untuk bagaimana persemaian di sana, nanti kita support bantu gitu. Karena mangrove ini walaupun semaian banyak, tapi bagaimana bibit tersebut bisa bertahan sampai dengan usia 2 tahun. 2 tahun lebih pun bisa bertahan. Jangan sampai bibit itu usia 7 bulan mati. Nah, ini ada tip-tip sendiri ya, karena untuk persemaian mangrove itu enggak perlakuan khusus seperti bibit-bibit lain ya, perlu naungan. Jangan lupa bahwa mangrove ini mau kita tanam pada kondisi yang cuaca ekstrim. Jadi ada punya treatment sendiri. Harus cuaca pancaroba gitu mungkin masuk ekstrim. Jadi dibuat aja. Ya kalau kita bayi dielus di dalam AC apa semua. Jangan lupa ini mau kita lepaskan usia mungkin 3 tahun, bayi ini kita ditaruh di tanah gersang. Iya. Nah, kalau perlakuan dilus-lus dari bayi dari lahir mau dilus-lus gitu, diperlakukan seperti itu. Begitu kita mau lakukan restorasi di kondisi yang cuaca ekstrim, udah stres duluan. Dibawa aja sudah stres duluan. Nah, itu kalau dimanja gitu ya. Dimanja. Jadi ini yang perlu sebetulnya, bukan hanya sekedar punya tempat persemaian ribuan, tetapi strategi, tipnya untuk bisa. Nah, sekarang kalau usia 7 bulan udah mati, misalnya 500.000 pohon mau dikemanakan itu? Siapa yang sanggup mampu untuk bisa nanam seperti itu di kondisi yang seberapa? Kalau treatmentnya berbeda, jadi repot. Jadi itu yang saya kira ini mau ditanam. Kita adaptasinya, perlakuan adaptasi juga ada. Perlu inovasi-inovasi bagus ya. Ya seperti itu. Kalau yang bibit lain mungkin masih bisa mampu bertahan tahun 3 tahun, bisa dipindah, bisa dipakai di daratan bisa. Tapi kalau nanam mangrove ini kan perlu lokasinya, ketepatan. Substratnya, ketepatan elevasi, arusnya, terus metodenya seperti apa. Ini banyak sekali lah. Pak Agus saya nanya lagi Mas Januar ya. Berbicara tentang inovasi Pak Agus, di Graha Center Pak Agus sudah melakukan inovasi apa aja Pak di sana tuh? Sehingga tamu-tamu dari luar itu berdatangan loh Mas Januar. Infonya itu 3 bulan sebelum itu harus reservasi. Seperti yang saya bilang tadi jadi ikon kapan wisata oleh kawan. Ya inilah akan mau berbagi sharing kalau pada teman-teman sebenarnya. Jadi konsep suatu kawasan untuk dijadikan destinasi misalnya nature ya. Artinya sudah terkonsep mau cerita apa kepada wisatawan. Bukan, kan orang datang ada sebagai penikmat, ada yang ingin bertanya. Ya, kalau sebagai penikmat sesuatu cepet foto keluar. Tapi tidak ada yang bisa dibawa. Lah ini mereka ini kan harus cerita. Setelah datang ke Indonesia bercerita, wah di Indonesia Kota Balikpapan Kalimantan Timur seperti ini, mangrove-nya gede seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini kan harus juga bisa cerita. Jadi tadi kan ada atraksi itu ada atraksi alam, ada atraksi buatan. Nah, breakdown lagi, atraksi buatan ini bisa ke edukasi, ya, ada bisa buatan, bisa budaya, ya kan. Dari destinasi ini kan akan
menyuguhkan selain daripada satwa endemik. Jadi bercerita dulu ini bahwa mangrove begini-begini dan vegetasinya banyaknya segini. Misalnya ada di Mangrove Center ada 25 jenis, terus masing-masing perlakuannya seperti ini. Dan persemaian itu saya punya bukan sekedar hanya menyemai gitu, tapi bagaimana tempat persemaian ini jadi destinasi juga. Iya, betul. Nah, anak-anak mau cara penanamnya, terus jalan, terus perlakuan caranya ini jadi dia nggak nginjak udah lumpur gitu. Dan ini kan bisa jadi destinasi. Jadi orang itu datang habis ceritanya langsung di situ. Jadi mau kemana? Ini kan menguntungkan juga daripada agen-agen travel. Yang tadinya ini mau ke sini berapa jam, ini ke sini jam. Kadang habis di mangrove. Karena begitu tamu datang kita sajikan untuk edukasi. Ini jadi menarik. Nah, terus harus ada champion. Ada champion. Nah, champion inilah cerita. Oh, ternyata satu ya yang tadi saya katakan 40% sebagai penikmat, 60% keingintahuan. Keingintahuan ketemu Pak Agus kan begitu kan. Ternyata bukan tinggi besar putih gitu. Oh, ternyata orangnya kecil aja tapi. Ternyata enggak seperti Agus Yudhoyono ya katanya. Oh iya, ternyata orangnya ya seperti ini ya di lumpur-lumpur ya. Anggapannya mungkin putih besar tinggi gitu. Oh, ternyata di lumpur Pak. Ya low profile lah. Seperti itu. Nanya keluarga dong Mas. Bagaimana cara ini nih ya, seperti Mas Januar bilang tadi ikon sudah. Pak Agus ini selain penerima Kalpataru dari Presiden ini sudah ikonnya Balikpapan. Pak Agus sebagai ibu-ibu nih saya mau nanya pembagian waktu antara mangrove dengan keluarga besar yang mana Pak? Mangrove itu sudah jadi anaknya Pak Agus kayaknya. Oh gitu, anak tertua kali ya atau anak bungsu kayaknya nih. Jadi ini memang banyak lah yang bertanya. Terkadang sampai masuk ke dalam privat ini. Mana sih pendapatannya Pak Agus itu? Sampai ke sana itu, ya kan? Mau nanya tadi saya Pak Agus, seberapa banyak nih? Tapi nggak masalah. Tapi perlu kita buka kepada pemirsa semua bahwa kalau mau concern terhadap persoalan mangrove ini ada 5 yang harus dikorbankan, ya. Dikorbankan waktu, pemikiran, terus juga apalagi materi, terus juga satu lagi juga keluarga, ya kan, satu lagi dah lupa saya, karena itu yang harus kita berikan bisa itu dikatakan bisa berjalan. Totalitas jadi totalitas. Saya belum bisa mendapat menyaring secara alam, ya kan? Karena saya pikir ya keluarga itu harus yang mendukung. Ya, kalau dikatakan kepada siapa banyak terima kasih. Pertama ya pada keluarga. Saya ini adalah dulu walaupun kecil kan punya usaha dulu, ya kan? Tapi untuk memutuskan usaha terus totalitas ke mangrove ini kan cukup sulit saya dulu. Harus ada yang dikorbankan. Apalagi zaman dulu itu Pak ya. Zaman dulu ya, harus ada yang dikorbankan, ya kan. Tapi ingat saya dulu mangrove itu tidak jadi perhatian khusus. Enggak. Jadi saya bilang karena harus saya lakukan sendiri dulu. Nah, saya lakukan sendiri. Untuk melakukan sendiri ini kan perlu waktu, tenaga, pikiran, materi, ya kan. Dan keluarga harus saya ini kan. Yang tadinya kumpul kalau sama keluarga dulu namanya usaha dulu setiap hari Minggu untuk jalan gitu. Ngantar orang ya kan ke dalam. Ngantar orang mau ketemu. Enggak ngelus mangrove Mas. Makan kalau mau ketemu sana Bapak di ujung kan begitu kan. Di ujung sekarang itu loh. Jadi waktu, tenaga, pikiran, materi, keluarga. Itu totalitas. Ketika kita itu yang menjadi korban karena kita ini nggak bisa dengan kata ayo rame-rame kita mau, pasti aku dapatnya apa, untungnya apa, pasti pertanyaan begitu. Tapi kalau untuk kan senangnya kan masih sistem hore gitu, rame-rame kan begitu, kan senangannya begitu masih di kampung itu. Tapi kalau mau ngajak sesuatu tempat atau banyak orang atau berupa kelompok atau komunitas, ada yang diharap pasti
aku dapatnya apa, untungnya apa dulu. Iya. Ya. Jadi kita nggak berpikir begitu sampai ke sana, tetapi bagaimana memberikan teladan. Contoh apa ya, silakan mau ikut silakan, nggak bisa kita paksa karena di lingkungan itu Berbeda-beda ya. hati. Ya. Sudah kalau mau cari duit jangan di lingkungan. Tapi bagaimana cara bisa kita meyakini bahwa Tuhan kan sudah atur rezeki itu. Ya, kalau kita concern itu, tapi kan tidak instan. Fokus dulu sehingga bisa jadi ahlinya. Kalau sudah jadi ahlinya kan bisa jadi konsultan. Rezeki itu datang, Pak ya. Rezeki yang nyari kita. Udah kerja keras aja dulu gitu loh. Ikuti aja proses. Kalau sudah jadi ahlinya, orang akan minta ke sana kemari, ABC semuanya akan minta. Ini jadi value. Seperti itu. Baru bisa membagi waktu dengan keluarga. Mau kemana? Jangan kita besok mau makan apa ya? Kita mau makan di mana besok? Ya kan gitu. Kita makan di mana besok? Di mana? Jangan mau makan apa? Gitu loh. Oke, bagus. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya seperti ini. IKN ini kan dirancang sebagai kota yang berkelanjutan dan untuk generasi mendatang gitu ya kan. 2045 kalau tidak salah kan. Nah, apa kemudian pengaruh positif keberadaan mangrove dengan IKN di masa depannya nanti gitu, Mas? Ya, saya masih ingin memperlihatkan kepada ke depan untuk generasi ya penerus lah. Kan kita juga nggak bisa juga lah. Seberapa sih manusia bisa maksimal ukur ya? Kalau dikasih panjang usia bisa sampai 70-an, alhamdulillah syukur. Tapi rata-rata dianggaplah 65, 70 lah. Susah, mau 80 sudah sekarang dengan kondisi sekarang ini udah mungkin bisa ingat bisa tidak, ya kan. Jadi saya masih mengharapkan banyak generasi milenial saat ini kan dengan punya media sekarang udah ngetren nih media ya semuanya dia sudah bisa lakukan itu. Dan kepada teman-teman juga di era sekarang ini fokus kalau diajak ke lingkungan sudah mulai nampak sekali ada menggeliat juga gitu loh. Jadi melihat kepada kalau ada di mahasiswa itu ada ekstrakurikulernya itu mengarah kepada lingkungan. Ini antusias sekali. Ya mungkin karena dosennya sekarang orang lingkungan kali ya. Ya kan? Atau kalau milih arsitek itu orientasinya berbau lingkungan. Iya, karena di arsitek itu kan perlu nggak hanya merancang, jadi lingkungan juga memang prioritas. Kan ada yang terbangun dan tidak terbangun. Betul, Ibu, ada aturan sudah itu. Betul ya, itu saya syukuri bahwa sekarang ini kita ingin ke depan melihat ada tumbuh generasi setelah Agus. Ya kan? Ada Agus-Agus lain. Ada Agus-Agus lain ya mungkin. Saya belum bisa menjanjikan, belum tentu juga anak saya itu concern karena nggak bisa dipaksa. Itu seleksi alam. Saya sudah pernah mencetak itu, tapi seleksi alam. Maka harus mencari kaderisasi saya. Kaderisasi yang notabene bahwa ya tadi yang saya konsep perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, materi, dan keluarga. Tapi yang mau seperti itu siapa yang mau kan begitu? Tapi insya Allah pasti ada lah. Ada jalan gitu. Ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tidak mengkhianati. Tapi saya ingin bangga sekali ketika itu saya bisa mencetak champion lagi. Oke, siap. Mantap. Bisa ya? Ada yang lagi tanyakan ke Pak Agus? Banyak sebenarnya, Pak. Tapi kita waktu terbatas di sini. Pak Agus, satu kata dong buat kita nih sebagai generasi untuk IKN nih tentang lingkungan gitu, Agus. Mungkin sekaligus closing statement nih Mas Agus. Baik, ya kan? Ya. Di sini kameranya Mas, bisa yang top kameranya. Saya mengajak kepada semua teman-teman baik praktisi, akademisi dan semua orang yang ada di Balikpapan maupun Kalimantan maupun juga di Indonesia mengajak bahwa beradaan IKN ke depan adalah masa depan bangsa dan masa depan generasi yang akan datang dan saya mengharap juga ke depannya bahwa IKN ini membawa suhu yang adem lah. Jadi ada harapan bahwa ibu kota negara ini Green Forest City seperti itu. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.